Salam Kebajikan. RL3 Jakarta bersama. Selamat datang dalam konferensi. Komandan Koda RL3 Jakarta. Operasi penindakan barang-barang ilegal dilakukan selama 4 hari di 3 lokasi strategis Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu lokasi pembongkaran barang, lokasi pemindaian, dan lokasi penimbunan serta pemeriksaan barang. Atas temuan tersebut, negara mengalami kerugian diantaranya menurunkan citra bangsa di mata dunia, berpotensi membawa penyakit melalui virus dan bakteri, mengganggu industri tekstil dalam negeri, dan mengurangi pangsa pasar produk lokal. Tindak lanjutnya ya tentunya kita tidak hanya berhenti sampai dengan barang-barang ini dimusnahkan, tapi tentunya kita akan melakukan langkah-langkah hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Komandan Komando Daerah 12 ya, bahwa saat ini sudah dilakukan pentahapan penyelidikan maupun penyidikan di Pontianak, dan selanjutnya mungkin karena ini adalah merupakan rangkaian dari Kalimantan, berarti dengan sampai di Tanjung Priok ini adalah merupakan suatu rangkaian ataupun satu jaringan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Buntut aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan Rabu kemarin, hari ini rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati di Gedung DPRD Pati dimulai. Pansus Hak Angket akan menyoroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang menuai polemik. Saya lolos dari awal saya dan pakai uang 1% pun. Mantan karyawan RSUD Suwondo Pati turut dihadirkan dalam rapat hak angket terkait kebijakan Bupati Sudewo di ruang banggar DPRD Pati Kamis siang. Salah satu yang digali dalam rapat pansus hari ini terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi, termasuk ex-karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan kepala daerah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu, Istana merespon gejolak yang terjadi di Pati hingga berujung pada tuntutan pemakzulan Bupati. Hasan Nasbi mengatakan kebijakan daerah tidak akan ada kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Istana membantah kenaikan pajak ugal-ugalan di Pati yang berdampak pada tuntutan pemakzulan bupatinya adalah dampak efisiensi pemerintah pusat. Gejolak yang terjadi di Pati dinilai sebagai dinamika tingkat daerah dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan nasional. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan biasanya diatur dalam peraturan daerah yang disepakati bersama Bupati dengan DPRD. Hasan meminta gejolak di Pati dimaknai sebagai dinamika politik dan kebijakan lokal, bukan dampak dari program nasional pemerintah. Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan
bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Bupati Pati dan kepala daerah lainnya tidak seharusnya memberatkan rakyat saat membuat kebijakan. Menurut Tito, kenaikan PBB maupun NJOP seharusnya dilakukan bertahap dan menyesuaikan kemampuan masyarakat, kemudian ada jeda untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Aturan sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti karena memang aturan dari peraturan Bupati mengenai tarif NJOP, PBB itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turunan PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Kabupaten kota dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak nyampe ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya siang ini akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang tadi dikenaikan. Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja. Jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Ya. Masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah jadi tahun berikutnya. Jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika masyarakat. Aspirasi itu responsif, akomodatif, ajak dialog. Sementara itu, kenaikan pajak bumi dan bangunan yang hampir mencapai 1000% di kota Cirebon, Jawa Barat memicu protes warga dan pelaku usaha. Warga mengaku kenaikan yang tidak masuk akal sangat mencekik rakyat. Kenaikan pajak bumi dan bangunan di kota Cirebon, Jawa Barat hampir mencapai 1000%. Kenaikan pajak ini membuat warga dan pelaku usaha protes dan keberatan. Seorang warga mengaku adanya tagihan pajak 2024 sebesar 65 juta, padahal tahun sebelumnya hanya 6.300.000 rupiah. Warga menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih pasca pandemi. Menanggapi protes warga, pemerintah kota Cirebon menyebut kenaikan tidak sampai 1000%. Kendati demikian, pihaknya saat ini tengah mengevaluasi untuk mencari jalan keluar yang lebih adil. Dari PBB Nah, itu kan kita nggak ngerti, makanya kami komplain. Kami nyampaikan ke beliau supaya masyarakat Cirebon itu tidak resah.
Nah, kita minta supaya itu ditinjau kembali. Alasannya karena sudah ada perda. Saya bilang kalau hanya perda kan bisa dirubah. Ada apa? Ya kenaikan ada tapi tidak sampai 1000%. Nah tapi dari tidak 1000% itu saya sudah kaji ulang. Ya maklum saya kan baru 5 bulan bekerja. Tapi saya akan melakukan proses cepat kan gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa ada formulasi yang bagus yang sehingga bisa mendapatkan berbeda tersebut. Sementara itu DPRD Kota Cirebon memastikan revisi Perda PBB segera dilakukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ternyata kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak hanya di Pati. Sejumlah daerah menaikkan PBB-nya lebih dari 100%. Bahkan di Kota Cirebon kenaikan mencapai 1000%. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar, saya bukan. Di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB mencapai 400%. Warga pun mulai bersuara. Fatah Rohim, warga desa Pulau Lor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes dengan membayar pajak menggunakan 1 galon penuh uang koin. Dirinya tak terima bila sebelumnya PBB hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkin bukan kepala desa, pihak ketiga. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB juga mencapai 400%. Seorang lansia, warga Parankauban, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kaget saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Jika pada 2024 lalu, tagihan PBB rumahnya hanya Rp161.000, namun tagihan tahun ini melonjak lebih dari 400% yang mencapai Rp872.000. Tukima pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat, namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban. Tidak hanya itu, ternyata kenaikan PBB juga terjadi di berbagai daerah. Kenaikan pajak di Jombang, Jawa Timur antara 400 hingga 1.202%. Sementara di Kota Cirebon, kenaikan PBB mencapai 1.000%. Warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kenaikan mencapai 400%. Di Pati, Jawa Tengah, sebelum diprotes warga, kenaikan mencapai 250%. Sementara di Bone, sempat beredar isu kenaikan mencapai 300%, namun langsung direvisi, PBB pun naik hingga 65%. Tim Liputan iNews melaporkan.